Oke, selamat sore. Kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan UAS digital marketing. Kita akan mereview sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Adia Utami Syukri yang awati di jurnal ekonomi dan manajemen tentang digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita review di abstraknya. Abstrak ini membahas pentingnya digital marketing bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di UMKM di Kota Makassar, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pandemi COVID-19. Abstrak ini menyajikan konteks konsep digital marketing, signifikansi adopsi digital marketing oleh UMKM, implikasi sosial dan ekonomi, serta adaptasi UMKM dalam menghadapi pandemi. Meskipun memberikan gambaran yang jelas, beberapa poin dapat diperluas untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi dan dampak digital marketing bagi UMKM. Kita dari pendahuluannya, penjualan menguraikan penting digital marketing dalam konteks perkembangan teknologi saat ini eh, dengan memanfaatkan teknologi smartphone yang ada di Indonesia. Pemasaran telah beralih dari offline menjadi online. Digital marketing memfasilitasi interaksi antara produsen dan pasar dan konsumen dengan memberikan akses informasi produk dan transaksi melalui internet. Selain itu, pendahuluan ini juga menyoroti peran pentingnya usaha makro kecil dan menengah UMKM dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Adopsi digital marketing dapat memberikan daya saing dan produksi UMKM, serta memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang di era digital. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan keterampilan digital, pelaku UMKM di Kota Makassar menggunakan teknologi digital untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Data pemerintah menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi mayoritas dalam bidang usaha dan Kota Makassar memiliki jumlah UMKM yang signifikan. Pendahuluan secara efektif memberi latar belakang dan konteks pentingnya digital marketing bagi UMKM di Kota Makassar dan menjadikan data dan informasi yang relevan tentang tren pemasaran digital dan peran dalam perekonomian. Review Tinjau Mustaka. Tinjau Mustaka ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep digital marketing dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diperhatikan. Tinjauan besar ini mencangkup beberapa definisi digital marketing dari berbagai sumber, seperti American Marketing Association (AMA) dan Shafi, dan definisi tersebut menggarisbawahi pentingnya teknologi digital dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan nilai-nilai pada konsumen dan pengguna lainnya. Yang kedua, peran internet. Internet didefinisikan sebagai alat yang sangat berpengaruh dalam bisnis dengan kemampuan untuk memperoleh komunikasi antar individu, pertukaran pesan dalam jumlah besar, dan pengiriman penerimaan pesan secara asinkron. Yang ketiga, media sosial. Tujuan ini juga membahas peran media sosial dalam digital marketing. Media sosial memungkinkan pelaku usaha untuk mencari konsumen dan membangun hubungan dengan lebih personal. Pembagian media sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok profile based dan content based. Memberikan pemahaman lebih dan tentang cara media sosial digunakan untuk interaksi dengan konsumen. Dan keempat, pengaruh perkembangan teknologi. Tinjauan ini juga memberikan penting perkembangan teknologi seperti search engine dan perangkat mobile dalam evolusi digital marketing. Setelah perusahaan, tinjauan ini memberikan gambaran komprehensif tentang konsep digital marketing, metode definisi peran internet,
media sosial, dan pengoperasian teknologi dalam pemasaran digital. Pengembangan digital marketing oleh pelaku UMKM melalui media sosial digital marketing memiliki dampak besar bagi keunggulan bersaing UMKM dengan berbagai strategi dan informasi produk, gambar, video, komunikasi online, dan lainnya. Keunggulan digital marketing memiliki target sensasi yang tepat, hasil yang cepat, biasanya lebih murah, dan jangkauannya luas. Ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pembuatan media sosial memiliki nilai bisnis seperti saluran pemasaran yang berlanjutan, peningkatan penempatan, dan pengalaman merek pada masyarakat. Membahas definisi untuk usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 berdasarkan pada posisi BPS, usaha mikro memiliki kekayaan bersih atau prinsip yang tertentu. Usaha kecil memiliki kriteria yang lebih tinggi dari usaha mikro, dan usaha menengah memiliki kriteria yang lebih tinggi dari usaha kecil. Penelitian terkait juga menyangkut peran bank syariah, lembaga keuangan syariah, pemanfaatan digital marketing dan strategi pemain UMKM dalam menghadapi perdagangan bebas di ASEAN. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian berjumlah 54 pelaku di Kota Makassar, termasuk terdaftar dalam dinas koperasi dan UMKM Kota Makassar. Data diperoleh melalui kuesioner wawancara langsung, sedangkan data oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Makassar. Instrumen penelitian digunakan adalah kuesioner dirancang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan umum digunakan dalam menganalisis dampak digital marketing terhadap program UMKM di Kota Makassar. Metode pengenalan sampel adalah pulsive sampling. Maksudnya diberikan UMKM memberikan respon kita dihubungi dan dikunjungi. Metode analisis yang digunakan untuk metode statistik deskriptif. Biasanya pertanyaan dari responden akan secara terpisah. Hal ini membantu dan merespon dan pandangan para pelaku terhadap dampak digital marketing dalam pengembangan usaha mereka di Kota Makassar. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital marketing memiliki yang penting bagi pelaku UMKM di Kota Makassar, terutama dalam era pasar bebas ASEAN dari sejak tahun 2012. Dalam survei terhadap 5 UMKM, 97% respon menyatakan bahwa digital sangat penting di usaha mereka, dan 17% menyatakan hal yang penting. Hanya sebagian kecil 4% respon netral dan tidak terlalu penting. Keinginan untuk mengembang usaha menjadi faktor utama di balik pentingnya digital marketing, karena teknologi memudahkan dalam proses usaha, tetap tersakit dengan konsumen tanpa harus ketemu langsung. Ini juga dari semakin banyak usaha yang berkembang di Kota Makassar, termasuk di bidang makanan, minuman, pakaian, hobi, dan lain-lain. Mayoritas responden memiliki usaha di bidang makanan dan minuman 64,8%, yang menunjukkan karakteristik perkembangan masyarakat dan kesibukan kota yang semakin maju. Dengan demikian, penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan sarana dan prasarana lokasi guna mendukung semakin digital marketing oleh pelaku UMKM. Data BBS Indonesia menunjukkan bahwa masih ada potensi kenaikan akses internet di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga ini menjadi fokus dalam pengembangan infrastruktur digital di kota tersebut. Penggunaan di berbagai platform aplikasi di Indonesia dengan populasi sekitar 250 jiwa merupakan negara dengan tingkat akses sosial media tertinggi, sehingga menjadi modal besar dari pelaku UMKM dalam produk mereka. Beberapa platform yang sering digunakan UMKM Makassar termasuk Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, platform ojek online dan seperti Gojek dan Grab. Berdasarkan data kuesioner, dan sekitar 30% responden menggunakan Instagram, diikuti 30% yang menggunakan WhatsApp, 12% menggunakan Facebook, dan sebagian kecil yang menggunakan aplikasi pengiriman makanan seperti GoFood 6%, GrabFood persen. Pemilihan kota platform ini biasa pada popularitasnya di kalangan masyarakat Kota Makassar. Demikian pelaku UMKM perlu membuatkan platform yang dijalankan bebas, yang memakai efektivitas promosi untuk mereka. Alasan penggunaan media sosial oleh pelaku UMKM meliputi kemampuan dalam meningkatkan promosi produk, popularitas di kalangan masyarakat, sepakat masih dengan pelanggan, kemudahan dalam menjaga target pasar, biaya yang relatif murah, dan jangkauan yang lebih luas dalam konsep marketing mix dalam manajemen pemasaran, di mana promosi merupakan salah satu unsur penting dalam memasarkan produk bersama dengan produk itu sendiri, harga dan tempat.
review hasil penelitian. Metode ini disebut dalam ditanggapi sangat penting bagi pelanggan di Kota Makassar. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 35% respon menggunakan ojek online, Grab, 30% menggunakan Gojek, 40% dengan jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, JNT, dan Secepat, Ninja, dan lain sebagainya menggunakan dan juga menggunakan SIM. Penggunaan metode industri memberikan kemudahan dalam mengatakan produk ke konsumen dengan efisien dan efektif. Alasannya penggunaan metode industri termasuk biaya yang lebih hemat, popularitasnya di kalangan konsumen, dan kemudahan dalam promosi produk. Dengan wilayah yang sangat luas, metode industri berbasis digital sangat membantu pelaku UMKM dan masyarakat produk mereka. Nah, sebenarnya menunjukkan bahwa digital marketing diberapa penting dan meningkat pelaku UMKM di Kota Makassar. Sekitar 26% responden melakukan peningkatan laba lebih dari 2 juta per bulan. Didorong dengan oleh efisiensi biaya promosi yang lebih rendah melalui digital marketing. Kombinasi media promosi, distribusi berbagai digital juga memberikan dampak positif terutama dengan perubahan pola hidup yang menginginkan layanan lebih mudah dan cepat. Era digitalisasi hampir semua usaha UMKM termasuk restoran akan menggunakan digital marketing sebagai strategi pemasaran untuk tetap bersaing dan meningkatkan masa kini. Tahun 2020 menjadi tantangan terbesar bagi dunia usaha akibat COVID-19 sebelum berakhir sehingga dampaknya terasa global. Indonesia di Kota Makassar sebagai kota mengalami penampak pandemi ini dengan besar mengalami penurunan pendapatan. Pandemi telah merubah krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Memaksa untuk menutup usahanya, meskipun banyak dari mereka yang melakukan upaya untuk bertahan, meningkatkan promosi online, memberikan diskon, mengurangi jumlah karyawan, meskipun memiliki karyawan terbatas, tetap dapat memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa digital marketing berdampak positif bagi perkembangan UMKM di Makassar. Usaha UMKM dalam sektor makanan dan minuman menjadi pilihan utama dalam UMKM, bukan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di kota meskipun besar masih bersifat usaha dan tercatat secara resmi. Pelaku UMKM melakukan media promosi dan distribusi berbasis digital untuk membagi laba maksimal. Instagram menjadi platform promosi yang lebih banyak digunakan, sedangkan online Gojek, Grab menjadi metode distribusi dominan. Program sosial dan digital dipilih karena prioritasnya di saat ini yang memudahkan UMKM mempromosikan diskon produk mereka meskipun di tengah pandemi COVID-19. UMKM berusaha bertahan dengan meningkatkan promosi dan memberikan diskon kepada pelanggan. Demikian hasil review jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.